Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat jumpa kembali dalam ibadah pertama kita di tahun 2021. Tinggalkan 2020 dan kita masuk di tahun 2021 dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Mari saya mengajak kita sama-sama siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menghadap tata Allah yang kudus. Kita memuji menyembah Allah kita yang kudus, sebab Dia sudah memberikan kita kelayakan oleh kuasa darah anak domba bagi kita semua. Kami berterima kasih buat Engkau Tuhan Bapa kami yang baik, untuk penyertaan yang sempurna sepanjang tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan penyertaan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan, dengan kekuatan anugerah yang baru daripada Tuhan, dengan perkenanan Tuhan di tahun yang baru ini, kami akan menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan, melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan, ketika kami menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, tubuh pertahanan dalam kehidupan kami, Engkau Allah akan memegang kami, Engkau akan menuntun kami untuk menjalani hari-hari hidup kami di Tuhan, di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Dan di pagi hari ini dengan sukacita yang baru daripada Tuhan, kami memasuki Tuhan Yesus ibadah pertama kami. Kami memuji menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat, mempersembahkan syukur kami yang terbaik buat Engkau Allah kami. Sebab Engkau layak untuk dipuji, disembah. Dari segala mulut orang-orang yang bernafas akan keluar puji-pujian bagi Allah kami yang luar biasa. Sebab Engkau adalah Allah yang layak disembah, Engkau adalah Allah yang layak dipuji oleh umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mau bekerja untuk kami semua pagi hari dengan luar biasa. Oleh sebab itu kami datang untuk menghadap tatamu Tuhan. Bekerja bagi kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia Allah, bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Taruh puji-pujian yang baru itu dalam hati kami, taruh hati yang bersyukur itu dalam hati kami, biar senantiasa yang keluar dari hati kami adalah ucapan terima kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya boleh jadi atas kehendak Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama umat yang percaya kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita puji Allah kita yang besar, sebab Dia layak untuk terima segala puji-pujian kita. Haleluya. Kami mau percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semuanya sempurna dan ajaib. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatanku. Hanya
yang hatinya melekat kepada Engkau Tuhan, Engkau akan meluputkan mereka Tuhan. Itu adalah janji-Mu bagi setiap kami. Dan kami bersyukur dan kami berterima kasih, sebab kami mengenal Allah yang kuat itu dalam hidup kami. Kami mengenal Allah yang hebat itu dalam hidup kami. Engkau adalah gunung batu dan pertahanan kami, kota benteng dan tempat perlindungan kami. Engkau kami jadikan tempat harapan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Bapa, bahwa Yesus terlebih besar dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
kata Tuhan, berjalanlah di depan kami dan jangan biarkan kami sendiri. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak mau berjalan. Ini hati kami pagi hari ini Bapa. Berjalanlah bersama dengan kami, menjalani tahun-tahun yang kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Sebab itu pegang tangan kami, berjalan bersamamu Yesus. Lebih
kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa buat kami. Kalau bagi kami bisa bernapas, bisa hidup, semua anggota tubuhnya yang berjalan normal, kami bisa menikmati udara yang segar, menghirup oksigen yang baru, menikmati matahari yang bersinar, kekuatan nafas hidup. Ini oleh karena mujizat, karena-Mu, karena perkenananmu. Dan ini adalah mujizat yang pertama kali kami hadapi dalam hidup kami saat kami bangun pagi. Dan kami bersyukur Tuhan, jika pagi ini kami boleh ada di minggu pertama di bulan Januari 2021. Kau sudah pimpin kami melalui tahun 2020, dan hari ini kami ada di minggu yang pertama, tanggal 3 bulan Januari. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biar Engkau berbicara buat kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Biar kami melangkah di tahun ini dengan pasti bersama Engkau, karena Engkau beserta dengan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir ambil pucuk pimpinan, kuduskan ruangan ini, kuduskan hati yang bikin perasaan kami, agar kami layak dengan firman-Mu. Kami semua tidak berkenan di hati kami, agar kami sungguh-sungguh layak ke depan-Mu dan berkenan dan di sop-Mu Bapa. Siapkan hati dan hidup kami menjadi tanah yang subur untuk kita berkenan firman Allah. Kuduskan sekali lagi kami semua ruangan ini, dan jika masih ada kuasa jahat, kesehatan, kuasa iblis, kuasa dosa dalam pikiran kami dan ruangan ini, kami tolak keluar, tinggalkan ruangan dan hidup kami. Bicara buat kami Tuhan melalui hamba-Mu. Sembunyikan bahkan salib Tuhan, jangan dia berkata-kata Roh Kudus bersabda melalui dia. Biar isi hati-Mu Engkau sampaikan buat kami Tuhan, poin yang baru. Sembunyikan Tuhan urapan yang baru, berporsi urapan Nabi Rasul, ruang isi hati-Mu Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar firman pagi ini Bapak. Bicara buat kami dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, katakan amin. Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di tahun yang baru. Tetap semangat. Di minggu pertama bulan Januari, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita, biar firman Allah ini menjadi tuntunan, satu pegangan buat kita. Kita tidak perlu takut. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya 41 ayat 10, lalu 43 ayat 1 dan 2. Dapat semua, nanti dilanjutkan pasal 43 ayat 1 dan 2. Dapat semua? Saya menyebut kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 43 ayat 1 dan 2. Kita lihat. Ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Demikian jawab baca firman Allah pagi ini. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi satu jaminan, kekuatan, jawaban untuk kita di tahun yang baru ini. Nah, kalau kita perhatikan, tadi pujian berkata, lebih dari nafasmu Bapa. Nah, tadi sempat saya itu di belakang, saya berenungkan begini. Kalau kita saja diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah, bahkan Allah mengembuskan nafasnya dalam hidung dan kita hidup, dan itu berarti hidup kita oleh karena nafasnya Allah. Amin. Nah, kalau kita hidup itu oleh karena nafasnya Allah, berarti Allah juga bertanggung jawab untuk hidup kita. Nah, ini yang perlu kita renungkan.
Jadi waktu saya di belakang, Tuhan ingatan saya, kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia, ya, lahir di kandang yang hina, ambil rupa, menjadi seorang hamba, menjadi sama seperti manusia dan sampai mati kayu salib, karena dia tahu dia cari orang yang dikasihnya, karena hidupku adalah nafas Tuhan, maka Tuhan cari. Ya. Sebab kita adalah bagian hidupnya Tuhan Yesus. Kita adalah bagiannya Tuhan, makanya Tuhan cari kita. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita harus ingat itu, supaya kita jangan sampai takut dan khawatir. Bagaimana saya ke depan? Bagaimana masa depan saya? Nah, kekasih-kasih Tuhan, pagi ini firman Allah saya akan beri judul, yaitu jangan takut. Jangan takut. Ya. Nah, firman ini bicara buat saya kira-kira 2 bulan yang lalu. Udah bicara buat saya. Saya renungkan, iya ya. Nah, hari ini Tuhan suruh sampaikan bahwa kita jangan takut. Semua orang pasti memiliki rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir dalam menghadapi hidup ini, persoalan ini, masalah, bahkan sakit penyakit, apalagi dengan situasi yang terjadi hari-hari. Orang semua pada ketakutan, pada khawatir, pada bimbang, pada berpikir. Bahkan banyak orang yang stres, depresi. Kemarin saya ngomong dengan namanya suaminya Cilui, mama angkatnya Lani. Saya ngobrol sama dia di belakang, dia datang. Lalu Cilui dengan Bu Sandra lagi ngobrol sama Mama Evi, lalu Mama sama Lani. Lalu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang Coach ini bilang gini, memang Om set saja turunnya gratis. Dia bilang begini buat saya, sekarang banyak orang stres, depresi, orang gila tiba-tiba, bukan orang kaya baru, orang gila baru. Ada OKL, orang kaya lama, ada OKB, orang kaya baru kan. Tapi ini OKG, orang kaya gila baru, atau orang gila baru. Nah, dia bilang, ya ini sedang terjadi. Dan corona ini mengglobal seluruh dunia dan menggoncangkan sendi-sendi perekonomian dunia, menggoncangkan bisnis dunia. Ya. Jadi bukan saja di Indonesia, ini yang terjadi hari-hari ini. Kita belum tahu kapan berakhir. Bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun, kita tidak tahu. Orang mulai cemas. Bagaimana dengan tahun 2021, 2020 aja udah begini sulit. Bagaimana dengan 2021? Orang mulai takut, mulai ambil jalan pintas, menghalalkan semua cara untuk dapatkan duit, dapatkan kekayaan. Ada yang merampok, ada yang mencuri, macam-macam dikerjakan. Bahkan mungkin bisa mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Bisa terjadi. Dan perlu saya katakan buat kita bahwa semua yang terjadi hari-hari ini dalam hidup umat manusia, saudara dan saya, sampai saat ini, sampai 2021 di bulan Januari tanggal minggu pertama ini, ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Jadi apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Ya. Saya, Mama, David, Didi dan Lani dan Bagus, kita berpikir bagaimana dengan panti ini? Ya. Apakah kita akan berhenti, tidak usah terima anak? Enggak, kita masih terima anak. Bahkan saya bilang buat David sama Mama, tahun ini kita berdoa supaya kita renovasi gedung ini, naikkan 2 lantai, tambah anak, enggak apa-apa. Karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, amin. Allah yang luar biasa. Kenapa kita takut? Saya bilang, kita bukan bergantung kepada manusia. Kita tidak memandang kekuatan kita. Kita benar dengan visi dan rencana Allah. Kalau saudara punya visi dan rencana, saudara harus takut. Saya ketemu orang yang bilang visi gereja GKN masih banyak. Kalau Tuhan tempatkan David, Lani dan Bagus dan Dini di sini, itu punya rencana ke depan. Setiap hamba Tuhan ketemu saya, mereka bilang gini, Pak Yopi bersyukur. Baik yang dari Jakarta telepon saya, yang dari mana-mana, dia bilang Pak Yopi bersyukur.
Dalam situasi ini Pak Yobi sudah mulai pelan-pelan tinggal letakkan tanggung jawab pada Lani dan David dan istri dan suami mereka. Dan tidak ada dalam rencana saya kalau mereka akan menjadi gembala sidang di sini. Dan Lani bilang, "Enggak mau mah, aku suruh pimpin pati, enggak mau mah." Apalagi David, enggak mau. Karena saya tahu kalau Tuhan panggil mereka, Tuhan punya tanggung jawab. Dan visi Tuhan belum tergenapi. Amin. Gereja kita punya visi, bangun Bukit Doa, bangun asrama jompo, renovasi panti, menjadi bangun sekolah musik, bangun PAUD. Kita punya rencana ke sana semua. Dan yayasan kita sudah resmi sampai ke Departemen Hukum dan HAM. Secara manusia orang bilang Pak Yopi gendeng. Oh, situasi gini kok punya program visi begitu besar. Saya mau bilang buat saudara, bersama Allah, saya masih pegang visi sampai hari ini. Kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Bapak ya sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Gak usah takut Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu mari kita belajar, kita melihat lagi. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke seberang, melewati Danau Galilea. Pas nanti baca cuma Markus pasal 4 ayat 35-41. Kita lihat. Waktu Yesus mengajak mereka seberang, ya mengajak mereka kan Tuhan Yesus kan? Betul enggak? Khotbah saya agak panjang hari ini. Bisa sampai jam 2. Siap enggak? Siap? Ya. Supaya kita jadi orang Kristen yang gampangan, gampang mutung, gampang lari, gampang kecewa, gampang berjalan, tidak boleh saudara. Ya. Waktu Yesus menyeberang Danau Galilea bersama dia kata, mari kita ke seberang. Lalu murid-muridnya mulai bawa Yesus ke seberang. Saudara baca itu. Murid-murid ada ahli nelayan, mereka mulai bagaimana mereka bawa perahu itu ke seberang. Dan Yesus tertidur di buritan perahu. Waktu angin topan datang menyelamatkan ombak dan perahu itu mau tenggelam, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan Yesus menghardik angin itu dan diam, angin dan ombak itu tenang. Lalu Yesus berkata, mengapa engkau begitu takut dan kurang percaya? Waktu murid-murid mengadakan kehebatan sebagai nelayan, mereka gagal untuk menyelamatkan perahu. Sudah baca di situ. Petrus dan teman-temannya nelayan ahli, bukan nelayan sembarangan. Dikatakan sudah nekek dia jadi tahu situasi Galilea. Karena saya pernah kesana, saya lihat memang di Danau Galilea itu suatu waktu akan turun angin yang besar dan ombak akan besar. Dan kita lihat Yesus bangunannya dengan kata diam dan tenanglah. Maka diam, angin dan ombak tenang. Yesus berkata pada murid-muridnya, mengapa engkau begitu takut dan kurang percaya? Seringkali kita manusia pada waktu melihat situasi dan kondisi yang begini sulit, begitu mencekam, menakutkan, yang tidak tahu kapan selesai, kita mulai berpikir, aduh, apa bisa? Apa mungkin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Saudara tahu, saya mau buat saudara, waktu saya sedang bergumul untuk visi ini, ada seorang anak rohani kami dan dulu pernah dia khotbah di sini, dia bilang, saya ngomong sama dia bilang, udah Pak Yopi, nanti tahun depan saya datang sama dia punya yayasan udah internasional, dan saya akan bawa teman untuk ketemu dengan yayasan, dengan David dan Lani, dan saya bantu bimbing mereka untuk ke depan bagaimana yayasan ini berkembang ke depan. Bukan pelayanan yang biasa-biasa. Kemarin sempat saya ditelepon sama anak rohani saya juga dari Batam, dia bilang, Pak, aku sekarang di yayasan ini dan aku mulai ini aku di GB, nanti aku datang ke Papa, aku ajak untuk bertemu di yayasan. Saya bilang yang mimpin yayasan gini, oh iya Pak, cocok Pak, kita jangan takut dengan situasi ini, kita tetap kerjakan rencana Allah. Ya, kalau Allah bertindak, siapa lawan dia? Tidak ada. Nah oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, ini saya mau saksikan supaya kita mengerti kenapa Tuhan taruh firman ini buat saya udah 2 bulan yang lalu. Inilah jawabannya, ya. Nah, apa sih yang kita takutkan? Nah di saat saudara saya takut,
Kita tahu ada dasar dari ketakutan buat orang sering takut. Kita akan belajar tentang kata takut. Dalam bahasa Latin takut adalah fobia. Ya. Ingat baik-baik, dalam bahasa Latin takut adalah fobia, yang artinya adalah ketakutan yang berlebihan pada sesuatu hal seperti benda, hewan, lingkungan, fenomena alam dan sebagainya. Nah ini, itu fobia. Belum saya udah takut. Wah ini dan sebagainya. Lalu dikatakan ketakutan dalam bahasa Yunani menjadi phobemi, yang artinya ketidakpercayaan yang luar biasa, ketidakpercayaan yang terus menerus atau fatal dan sangat menghambat pertumbuhan iman setiap kehidupan anak Tuhan dan orang percaya. Dengan kata lain, mulai meragukan kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Ini seringkali terjadi. Nah kita harus sadar bahwa apapun terjadi hari-hari ini di muka bumi bahkan di bangsa ini, Tuhan berdaulat atas semuanya ini. Amin. Tuhan yang kontrol. Apa perlu kita takutkan? Ya. Nah mari kita belajar. Apa yang seringkali kita takutkan sehingga kehidupan kita tidak bisa bertumbuh dan berkembang? Kita mulai ambil jalan pintas, kita mulai cara-cara yang tidak benar. Apa penyebabnya? Kita lihat. Pertama, takut menghalangi pengembangan zaman. Kan zaman makin hari makin berubah. Kita tahu mungkin sekarang virus corona, mungkin besok virus lain. Mungkin virus Mercy atau virus Volvo bisa terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita ikuti kitab Wahyu bahwa semua ada dalam firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan sedang dilakukan hari ini oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan sedang melihat iman anak-anak Tuhan. Kepercayaan anak-anak Tuhan diuji. Apakah dia masih percaya kepada Tuhan atau meragukan, atau mereka kurang percaya. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Zaman yang makin berkembang. Kita tahu bahwa zaman makin berkembang, itu cepat, majunya kecanggihan teknologi dan informasi, dan hal ini menyebabkan banyak orang mulai menyerah sebelum bertindak. Ke depan cuma akan makin canggih. Saudara tidak perlu bawa uang lagi, bawa ATM. Lama-lama ATM sudah dipakai, pakai barcode. Lama-lama barcode dihilangkan, pakai chip. Coba saudara bayangkan, kalau satu saat semua internet yang berhubungan dengan bank dan mobile banking macet total, satu hari aja, maka goncanglah ekonomi dunia ini. Betul atau tidak? Goncang, tidak ada transaksi apa-apa. Nah seringkali kita memikirkan hal seperti ini, kita bilang, aduh bagaimana saya hidup? Bagaimana masa depan saya? Seringkali saudara saya mulai berpikir, bagaimana saya punya kemampuan, saya bodoh, saya kurang pendidikan, saya bisa tapi tidak punya modal. Banyak yang buat alasan oleh manusia, akhirnya berjalan pintas. Tidak saudara, saya mau katakan buat kita pagi hari ini, jangan melihat keberadaan seorang yang terbatas. Saya mau katakan, sepandainya manusia, setingginya pendidikan manusia, semua ada batasnya. Setuju? Ada batasnya. Tapi kita percaya kepada Allah yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Kita harus yakini, kita harus imani itu, supaya kita tidak bertindak menurut kemampuan kita. Lalu kita mulai mengambil cara-cara dunia. Kalau berdoa lama, kalau menunggu kehendak Tuhan lama, kalau aku tidak bertindak, sama semakin berkembang, makin maju, makin cepat, apa aku bisa mengikuti? Nah ini yang seringkali akal kita mulai main, pikiran kita mulai main. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Coba lihat.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Zaman boleh berubah, semua boleh maju zaman ini, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus selalu up to date dalam menolong anaknya dan berkati anaknya dan memberikan jalan keluar bagi anaknya. Amin. Tuhan Yesus punya cara. Maka dikatakan oleh firman Allah, sekalipun begitu mencegah menakutkan hari ini, jangan kita lalu ikut cara dunia menjadi sebuah dunia ini, tapi baru berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan adanya situasi seperti ini, Tuhan mau kita semakin fokus kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mencari Tuhan, intim dengan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat kembali kehidupan kita masing-masing. Tegas sekali Allah berkata, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang tidak baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan atau orang takut sebenarnya beda. Orang yang takut Tuhan, dia tidak mau ikuti cara dunia, dia tidak mau mengikuti cara manusia. Dikatakan, tapi dia mulai mencari bagaimana Tuhan perbarui hidup rohani saya, bagaimana saya memiliki kepekaan rohani saya, bagaimana saya memiliki iman yang makin diperbarui. Motivasi saya semua diperbarui, karena firman Allah berkata, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita berubah oleh pembaruan budi kita, maka Allah akan membawa kita kepada level yang lebih lagi. Semakin kita percaya kepada Tuhan, kita semakin bergantung, berharap kepada Tuhan, Allah akan membawa kita ke level yang lebih lagi. Sebab itu jangan takut tentang masa depan saudara. Sebab dia berjanji, ya, bumi, dunia boleh berubah, tapi firman Allah tinggal tetap. Amin. Dia tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah, semua boleh berubah, tapi kita tetap percaya. Ikuti kehendak yang dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Ini yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Fokus hanya kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia pasti menolong kita. Dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah melupakan ciptaan tangannya, dan dia tidak pernah melupakan visi yang diberikan pada seorang yang dipercayakan untuk melakukan visi itu. Dia akan bertanggung jawab. Amin. Jangan takut. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Dalam situasi seperti ini, dengan perkembangan zaman, Tuhan sedang melatih kita untuk lebih lagi fokus kepada Tuhan dan kehendaknya dan firman-Nya. Bahkan ayat yang ke-13 berkata dengan tegas, ayat 3, pasal 4 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang diberikan Allah kepada kamu masing-masing. Satu hal yang mau saya katakan buat saudara pagi ini, Tuhan menurunkan kita iman masing-masing dengan kemampuan kapasitas iman juga masing-masing. Amin. Iman Bapak Ibu tidak sama dengan iman saya. Tapi saya mau katakan, semakin kita dekat melekat kepada Tuhan, Tuhan akan naikkan level iman kita semakin seperti yang Tuhan mau. Jelas sekali. Jadi mari kita jangan berpikir, ya, jangan kamu mikir hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikiran. Zaman boleh bermaju, boleh berkembang. Tidak usah pusing kita dengan zaman.
Ya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus dulu sekali akan datang, dia awal dan akhir. Dia ada di segala zaman dan dia menciptakan zaman ini. Dia juga bertanggung jawab untuk anak-anaknya yang percaya dan berharap kepadanya. Berpikirlah sesuai dengan imanmu dan bertindaklah, berkata-katalah, berjalanlah sesuai dengan imanmu kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ya, mari jangan takut dengan perkembangan zaman. Zaman boleh berubah, tapi janji dan firman Tuhan dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kedua, saya akan lebih cepat. Takut melangkah dan bertindak. Nah ini, takut melangkah dan bertindak. Hati-hati, ya. Kita akan belajar lebih jauh. Kebiasaan manusia, baik saudara dan saya, takut melangkah atau takut bertindak dalam mengerjakan sesuatu oleh karena situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi, apalagi pernah mengalami kegagalan, kejatuhan dalam hidup ini. Khotbah akhir tahun bicara tentang jadilah orang arif, ya, orang yang bijaksana, bukan orang bebal seperti orang bodoh, bukan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau Tuhan berkata ya kita melangkah, jangan kita tunggu lalu kita gunakan akal kita, apa bisa? Enggak. Ini perlu kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak orang ketika mengalami kegagalan dalam hidup, mereka seringkali menjadi trauma dan mulai depresi, tekanan, stres, takut untuk melangkah, takut untuk mencoba. Kalau saya berbuat ini, kira-kira bisa enggak ya? Nanti saya gagal lagi, saya jatuh lagi. Nah ini, itu karena apa? Akalnya yang bermain. Ya, kan ada pujian berkata begini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Tuhan selalu menuntun kita, menjaga kita. Nah, kalau kita mau minta tuntunan Tuhan, tapi seringkali kita lebih gunakan ini kita. Apa bisa? Apa mungkin? Maria berkata kepada malaikat itu, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan berkehendak lakukan, Tuhan akan bertindak dan menolong saudara. Sekalipun sudah pernah gagal dan jatuh, sekalipun situasi tidak memungkinkan. Tadi saya katakan visi Tuhan, saya bilang iya, saya percaya. Sebab visi dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan, menunda mungkin bisa, tapi tidak pernah gagal. Kan firman Tuhan berkata dengan tegas, aku tahu rencanamu tidak pernah gagal. Itu dalam kitab Ayub. Ya. Saya selalu bermimpi bahwa gedung ini nanti akan jadi tingkat. Saya selalu bermimpi bahwa gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa, dan Tuhan sedang menggenapi. Dan visi Tuhan itu Tuhan bertanggung jawab. Saya mulai pelayanan tempat ini sudah 40 tahun, saya 42 tahun. Berarti 49 tahun ada di Blitar, Tulungagung dan di Ngunut. Saya berjalan sesuai dengan visi Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Saya tidak punya uang, tapi saya punya Tuhan Yesus. Saya dulu tidak berani ngomong di mimbar seperti ini, gagap. Dia bisa ngomong, tidak pede pun, maksudnya saya pede, tidak pede. Tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, saya ada sebagaimana saya ada karena Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, ya, mari kita jangan takut untuk melangkah.
Jangan takut untuk bertindak. Kalau Tuhan suruh melangkah, melangkah. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, waktu dia masih muda menggantikan Musa, Tuhan berkata buat Yosua, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Ya. Jangan kau menyimpang kanan ke kiri. Jangan bisa gentar hatimu. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Janji Tuhan kepada Yosua jelas. Yosua tidak takut. Yosua siapa sih? Dia hanya seorang hamba, abdinya Musa. Tidak pernah terpikirkan dia akan menggantikan Musa. Tapi apa rahasianya Yosua bisa menggantikan Musa? Karena Yosua selalu diam di bawah kaki Tuhan. Dia selalu menantikan Tuhan. Waktu dia naik ke gunung, dia naik masuk ke kemah dengan Musa. Musa keluar dari kemah Tuhan. Waktu dia dengan Musa naik ke gunung Sinai, 40 tahun Musa bertemu dengan 40 hari Musa bertemu dengan Tuhan bercakap-cakap. Yosua menunggu. Dan Yosua taat, lakukan. Jadi kenapa Yosua dipilih untuk menggantikan Musa dan berikan visi yang besar untuk merebut tanah Kanaan? Karena Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu kesetiaan Yosua, Tuhan tahu ketaatan Yosua. Yosua juga pernah gagal, tapi luar biasa. Tuhan tahu hati Yosua. Saudara, Tuhan juga tahu iman Yosua. Tuhan juga tahu iman, hati, dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Dan itu sangat diperhitungkan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bawa Yosua masuk merebut tanah Kanaan. Dan kita lihat apa yang Yosua katakan. Hari ini aku dan keluarga aku akan tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Yosua punya komitmen. Dia tidak takut menghadapi tanah Kanaan, sekalipun musuhnya kuat-kuat dan besar-besar seperti raksasa. Begitu dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk melangkah dan bertindak, sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Dia berjalan depan kita, dia menuntun kita, dan bawa kita dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kenapa kita takut? 2021 orang bilang berat, tapi saya mau katakan, kalau dikata berat ada Kristus tengahnya menjadi berkat. Tinggal ada B E R A T, berat. Di antara B E R diganti tambah K jadi berkat. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hidup kita, dia bertanggung jawab. Apapun kita kerjakan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, sesuai dengan iman dan kapasitas iman kita. Kita mau taat dengan setia, Tuhan akan bertindak menolong kita. Saya tidak pernah takut, jujur. Saya masih punya iman yang luar biasa. Saya setiap pagi saya bilang bertuhan, Tuhan, tanah di belakang akan menjadi milikmu, tanah di samping akan menjadi milikmu, tanah di samping itu akan menjadi milikmu. Sebab ini adalah visi Tuhan. Tuhan kasih visi buat saya, komplek ini tidak kurang dari 1-2 hektar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Waktu saya dan Mama bangun gereja ini, berapa persembahan gereja waktu itu Pak Pri? 7.000? Nah, 7.000 rupiah. Paling banyak 10.000 ya. 92, 91 mau bangun gereja, uang cuma 10.000 tiap bulan masuk dari jemaat. Bangun gereja 1M lebih, belum fasilitas yang lainnya. Kalau visi yang Tuhan berikan kita lakukan dengan benar, kita taat dan setia, Tuhan bertanggung jawab. Waktu kita mulai dengan gedung ini, setelah modal pertama berapa? Hanya 975.000 per bulan dari Melki Guslo. Tapi jadilah gedung ini. Kalau saya dengar visi saya bisa nangis. Tuhan kita dahsyat, dia luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan ada kompleks besar di tempat ini. Karena waktu saya masuk ke Tangurut, saya tidak diperhitungkan oleh manusia siapapun juga. Si Dodo pun mengatakan buat saya, kamu perlu banyak belajar. Saya bilang enggak, saya ikuti visi Tuhan. Jangan takut saudara. Tuhan punya cara, dan tidak kekurangan cara. Jangan kita ambil jalan pintas, jangan gunakan kekuatan kita, kemandirian kita. Mari kita belajar tunduk kepada otoritas Allah, ikuti apa yang Tuhan mau. Banyak contoh di Alkitab. Saya punya bayangan ke depan kita tidak perlu pakai ini.
yang besar itu. Saya udah punya bayangan ke sana. Itu mimpi saya sebagai seorang gembala sidang senior. Saya tidak pernah pikir beli mobil baru, bikin rumah, enggak. Yang saya pikir bagaimana pekerjaan Tuhan tempat ini benar-benar luar biasa. Itu yang saya pikirkan, dan mama. Tidak pernah pikir itu. Bisa, saya dan mama cicil mobil Mercy bisa. Apa bisa tiap bulan? Hanya bayar 5 juta, 10 juta, kecil cicilan itu. Tapi saya mau belajar taat kepada visi, rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Bisa. Mari, jangan takut, ya. Yesaya 43 ayat 18, 21. Coba lihat. Yesaya 43. Yesaya 43. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Nah, manusia seringkali melihat ke belakang, ya, melihat masa lalunya, melihat kekecewaan, kepahitan. Aku tidak dihargai, aku tidak diperhatikan, aku tidak diperhitungkan. Jangan saudara, ini firman Tuhan bilang, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lanjut. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lanjut. Bintang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Lanjut ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bagi Tuhan tidak mustahil. Jangan melihat yang lalu, lihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. 2021, lihat apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan. Jangan melihat tahun 2020. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Sebab Tuhan, walaupun katanya jalan tertutup, tapi Tuhan akan buat satu terobosan yang di luar akal pikiran kita. Amin. Nggak usah takut, saudara. Apapun situasi kita. Mungkin kita pikir, Tuhan bagaimana nih, suamiku tidak bekerja dan sebagainya. Saudara kembali lagi, lihat dan pandang kepada Tuhan. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup saudara. Pandang Yesus, lihat ke depan. Saya kau dengar banyak mengeluh hamba Tuhan. Bagaimana nih Pak Yopi, di tahun ini kita betul sulit. Bagaimana tahun depan? Saya bilang tahun depan urusan Tuhan. Kenapa kita pusing? Kan firman Tuhan pernah berkata begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Matius berapa itu? Matius 6 ayat 33, kita lihat. Lihat. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Tuhan, cari dia dulu. Yang lain itu bonus. Lanjut ayat 34. Nah, perhatikan ini. Sebab itu jangan kamu katakan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan tahu toh apa yang kita akan hadapi ke depan. Saya berkata demikian buat Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah mau mati bagi aku, tebus aku, datang ke dalam dunia. Engkau angkat aku menjadi anakmu, dan Engkau ada Bapakku, berarti Engkau bertanggung jawab untuk anak-anakmu. Amin. Ini kita imani. Kenapa kita takut? Tapi selama kita tidak hidup kudus, tidak takut Tuhan, mengenai kekuatan kita tidak bisa hidup beriman seperti yang saya katakan. Andalkan Tuhan, cari Tuhan. Ya. Mari, besok urusan Tuhan. Ya, mari kasih Tuhan. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ya. Ayat 27 coba lihat, ayat 27. Ayat 27 pasal 6 tadi ya. Naik ke atas. Matius 6 ayat 27.
Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehat saja pada jalan hidupnya? Bisa? Saudara khawatir, ketakutan saudara, sambil jalan pintar, kekuatan saudara bisa menolong saudara? No, tidak bisa saudara. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara hadapi hidup ini. Tidak ada yang lain selain aku, kata firman Tuhan. Makanya sampai hari ini saya tak percaya. Ya. Sebab saya bergantung full buat Tuhan. Saya berharap full buat Tuhan. Saya tidak pernah takut sebab Tuhan bertanggung jawab. Ini yang saya iman sampai hari ini. Mari. Orang berhasil dan sukses adalah orang yang pernah gagal dan jatuh, tapi semangat mau bangkit melangkah lagi untuk meraih keberhasilan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Kalau apa yang saya mau mengikuti hikmat saya, ikut kekuatan saya, kita akan gagal lagi. Jadi libatkan Tuhan dalam segala sesuatu kehidupan saudara, dalam segi kehidupan saudara. Mau bisnis, mau kerja apa saja, libatkan Tuhan Yesus. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kehidupan saya dan saudara? Jangan kita pernah takut. Jangan pernah takut hadapi situasi yang semakin sulit. Akhirnya kita takut melangkah. Karena takut melangkah, ya, takut melangkah dan bertindak, maka poin yang ketiga, akhirnya kita takut masa depan. Waduh, kalau saya ada begini, bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana istri saya? Gengsi dong. Nanti istri saya bilang apa, anak saya bilang apa. Nah, ini seringkali kita mulai pakai ini. Takut dengan masa depan. Otaknya main, pikirannya main. Ilmu BIM salah BIMnya main. Ya kan? Itu manusia biasanya begitu. Mulai cari cara dengan caranya sendiri. Karena terlalu jauh memikirkan masa depan. Akhirnya karena terlalu banyak berpikir, akhirnya timbul ketakutan, kekhawatiran. Nah, mulai pikir, aduh, saya harus begini nih, saya harus begini nih, saya harus begini nih. Saya begini pasti saya berhasil. Belum tentu, saya mengatakan. Saya bicara banyak pengusaha di Tulungagung hari ini. Saya dengan beberapa pengusaha di Malang, telepon saya. Dia bilang, Pak Yopi abot. Itu uangnya triliun loh saudara. Berat Pak Yopi, dia bilang gitu. Untuk memulai satu pekerjaan seperti sekarang ini berat. Mereka anak Tuhan. Dan di bukit-bukit doa banyak anak Tuhan sekarang lari cari Tuhan. Ya. Pak Budiho itu loh yang punya banyak bisnis. Ngomong sama saya. Sama Lani kemarin ngomong juga, ada David ya. Sekarang ini tiap bulan dia digerokoti dengan defisit pengeluaran. Lama-lama uang saya di bank bisa habis loh Pak, katanya gitu. Bayangkan saudara, orang yang punya duit yang sudah mencapai ratusan miliar bisa goyah. Temannya Mas David, saudara masih ingat sister saya Ibu Shirley, Pak Robert, itu uangnya udah triliun, goncang, anak Tuhan loh. Di sini kita mau belajar Bapak Ibu. Tuhan izinkan semua terjadi, ya. Jadi seharusnya orang percaya, anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu jambil jalan pintas, sudah memikirkan kekuatannya, dia mulai belajar untuk berserah kepada Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau. Jangan takut dengan masa depan saudara. Yang ketiga, kalau kita baca dari firman Allah yang pertama kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10, apa dikatakan di sana tadi kita sudah baca? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini kan janji Tuhan. Sebab
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Kita belajar sekarang. Mari, Tuhan bertanggung jawab di hidup saya dan saudara. Dia berkata dengan tegas sekali. Tadi kita baca 43 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Ini janji Tuhan. 43 ayat 1 dan 2. Tapi sekarang begini firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menghapus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kita kepunyaan Tuhan. Tuhan manggil kita sebagai nama kita. Tuhan tahu jelas siapa Bram, siapa Joko, siapa Melani, siapa David, siapa Parson. Tuhan tahu. Tuhan kenal kita dengan jelas. Dan bagaimana lanjut ayat 2. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Wow. Dikatakan, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Kalau engkau gandol Gusti, beriman, percaya, berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Saya takut tentang masa depan. Janji Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Kita pegang Tuhan, dekat dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Api menggambarkan tantangan, persoalan, pencobaan dari iblis, dari dunia yang bisa menyentuh kita. Kalau kita tetap gandol Gusti. Contoh saja, ya Mas Yunus, saya berdoa supaya cepat punya anak. Amin Mas Yunus, Marina. Waktu masuk jalan dengan anaknya, orang mau ganggu, wih, siapa sih maling ganggu anak? Bapak yang mau gede nih, nah. Tuhan pun begitu. Waktu kita pegang Tuhan kuat-kuat, siapa mau datang mengganggu kita? Tidak ada. Amin. Karena Yesus membela kita yang agung. Yesus bertanggung jawab hidup kita. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan buat setiap anak Tuhan. Apapun kau hadapi hari-hari ini, masa depanmu, jangan takut bertindak. Ya. Saya masih terus beriman sampai hari ini. Ya. Tuhan yang berfirman, Tuhan bertanggung jawab. Dia bukan umat manusia, dia berusaha. Dia juga bukan anak manusia yang menyesal. Dia panggil kita, dia pilih kita, kita jadikan biji matanya. Dia bertanggung jawab untuk hidup saya dan saudara. Apapun beran saudara, tetap pandang, bergantung, berharap kepada Tuhan. Cari dia, intim, dekat, melekat dengan dia. Dia berjanji, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya baca dalam Ibrani, dikatakan bagaimana? Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6. Ini, biar kita tahu ini. Ya. Seringkali kita hanya baca ayat 5 bagian depan. Kita lupa yang pertama. Coba kita lihat. Janganlah kau menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ayat ini penting sekali. Uang bukan segala-galanya. Setuju? Uang bukan segala-galanya. Dikatakan jangan kau menjadi hamba uang, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena uang membuat orang bisa bergila, bisa membunuh, bisa memfitnah, bisa berbuat apa saja. Kenapa dikatakan janganlah kau menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sejak saya masuk tahun 78 di kota Blitar, 80 di kota Tulungagung, 83 masih di Ngunut sampai hari ini, Tuhan tidak pernah biarkan saya dan istri mati kelaparan. Bukti pilihan Tuhan sampai hari ini masih terjadi. Saya sudah alami dengan istri saya. Lani, David sudah tahu itu. Kenapa Lani udah mau kembali ke panti? Betapa berat tanggung jawab di panti, dia bilang begitu dulu. Itu orang di atas dengarkan. David itu tidak mau kembali jadi hamba Tuhan.
Aku mau kerja cari uang buka bisnis. Waktu David sudah kerja, pernah dikerja di Lipo Bank, dia sudah punya bisnis dan sedang diproses untuk ke notaris untuk buka PT. Tuhan bilang, "Ndak, kembali ikut aku." Dia pilih ikut Tuhan. Secara logika David bodoh. Sudah punya penghasilan, bisa beli mobil sendiri. Tapi waktu dia kembali ambil keputusan, saya tanya buat David, kamu udah mantap itu 2008. Dia dikasih mimpi 2009, dia ketemu saya, dia cerita sepanjang jalan. Kami masih ada Etna. Dia cerita, saya tanya, bagaimana dengan Didi? Ya kalau Didi tidak mau ikut panggilan Tuhan buat saya di Kengunut, ya tidak apa-apa. Putus pun tidak ada masalah. Lebih suka menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan diri sendiri. Itu yang Tuhan cari. Lebih suka mengutamakan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Itu yang Tuhan mau. Aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lihat ayat selanjutnya. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tidak takut. Waktu kita coba menyentuh hamba Tuhan, menyentuh orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan dia. Itu janji Tuhan. Ya. Mari kasih Tuhan. Kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing pagi hari ini. Kita lihat, apabila saudara dan saya kembali merenungkan dan melihat kembali perjalanan hidup iman kita sampai hari ini, mari jangan takut hadapi hidup ini. Banyak janji Tuhan, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Amin. Amsal pasal yang ke-13 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Maka dia berjanji dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putri rambutmu aku menggendong kamu. Aku melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi jangan takut. Tuhan bertanggung jawab penuh untuk orang-orang yang bergantung, berharap, yang dekat, melekat, intim dengan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri.
Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Semua katakan dengan iman. Oh, Yesus Memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. 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 Semua tundukkan kepala, kita mau berdoa. Masing-masing mengangkat suara doa buat Tuhan. Kau mulai khawatir, kau takut, kau mengambil jalan pintas, kau bertindak kekuatanmu, bertobat kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Di awal tahun 2021 bulan Januari minggu pertama ini, Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut, pegang janji Tuhan. Dia pegang tangan kita, menuntun kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia bertanggung jawab hidup saya dan saudara. Tanggalkan kemampuanmu, keakuanmu, kesombonganmu. Engkau selama ini uang menjadi pedomanmu. Bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Buang semua kekhawatiranmu, minta Tuhan kuatkan. Minta iman, minta kepastian iman yang Tuhan mau taruh di hati saudara supaya hidup berkenan di hati Tuhan. Sebab Dia mau datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, dan taat sampai mati di kayu salib hanya untuk saya dan saudara. Kalau Dia mau nebus kita dengan cuma-cuma, Dia juga bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, menyertai, memberkati, melindungi kita sampai Dia datang kembali menjemput kita. Mari kita masing-masing mulai berdoa. Setiap minggu pertama kita melakukan perjamuan kudus. Ini bukan tradisi, tapi ini penting buat kita. Sebab Yesus berkata bahwa tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jika engkau makan tubuhku dan minum darahku, aku adalah engkau ke dalam aku. Ini janji Tuhan. Kalau Yesus dalam kita, maka perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Lalu Dia bertanggung jawab untuk saya dan saudara. Mari kita mau berdoa sungguh-sungguh. Masing-masing berdoa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Roh Kudus berbicara buat kami terus. Biar kami tidak takut hadapi tahun 2021 ke depan. Kami tidak berjalan pintas, kami tidak mengandalkan kekuatan kami juga tidak fokus kepada uang. Kami tidak lagi mengandalkan akal pikiran kami kepada Tuhan. Dan alamatnya itu mengandalkan Tuhan, bergantung full buat Tuhan, pandang Tuhan, dekat melekat intim dengan Tuhan. Dan
Karena Kau berjanji Kau pegang kami dengan tangan kanan-Mu. Kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Kami tidak takut. Dan sekali-kali Kau tidak biarkan kami sendiri. Kau bertanggung jawab untuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau berbicara buat kami terus. Berikan pembawaan yang baru, rema yang baru di hati kami masing-masing. Kami masuk tahun 2021. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-Mu Bapa akan Kau hadapi semua. Karena Engkau akan menjadi pembela, penjaga, pelindung kami yang agung. Yesus Kristus Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan makan perjamuan kudus. Kau kuduskan hati dan perasaan kami. Kembali Kau kuduskan roti diubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Jangan menjadi tubuh-Mu. Anggur Kau menjadi darah-Mu Tuhan. Kami makan, kami minumnya. Kami menjadi satuan kematian kebangkitan Tuhan. Kami dalam Kau dalam kami. Dan kami akan hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita masing-masing. Sudah boleh perhatikan ayat-ayat di dalam roti itu. Oh haleluya. Di awal tahun ini, di perjamuan kudus Tuhan berbicara buat saya begini dalam ayat Alkitab saya di roti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita beriman dan percaya bahwa Tuhan Dia berfirman, Dia bertanggung jawab. Dan firman Allah yang disampaikan Dia akan kembali dengan sia-sia melaksanakan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti tangan kami terubah menjadi tubuh-Mu Tuhan. Dan malam sebelum Kau diserahkan, Kau ambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ini pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan akan aku. Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sudah itu Yesus mengambil cawan penyedap dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku setiap kali meminumnya. Terima dengan iman, minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Bersyukur saudara, bersyukur. Bersyukur untuk firman Tuhan, bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan mau tinggal dalam kita dalam Dia. Dan kita berbuah banyak, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masing-masing berdoa. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Amin. Sebab Engkau Allahku. Engkau Yesus
Roh Kudus yang telah memimpin ibadah raya ini dan perjamuan kudus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati masih jemaat yang hadir hari ini, bahkan tidak hadir, Kau sertai dan pimpin mereka. Berkati semua pelayan-pelayan firman Tuhan, pelayan musik, song leader, singer, multimedia, juga Satgas yang bertanggung jawab untuk protokol kesehatan. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami masing-masing. Jemaat yang tidak hadir, yang berpergian, Kau sertai mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah persoalan untuk berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk yang hadir hari ini Tuhan, yang datangkan beban persoalan, Tuhan jawab mereka, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka, dan Engkau menjadi jawaban pasti melalui firman Allah bagi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Apapun menjadi beban pergumulan kami dalam hidup rumah tangga kami di tahun yang ini Tuhan, Engkau sudah jawaban yang pasti buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk semua kebutuhan gereja, Engkau Yehova Jireh mencukupkan. Unity persatuan kami dari gembala, ibu gembala, hamba-hamba Tuhan, semua majelis yang ada, jemaat yang Tuhan berkati. Pertumbuhan iman kami bahkan turun menjadi kepala bukan menjadi ekor, dipulihkan untuk memulihkan. Berkati kami semua Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus akan panti dan segala pergumulan kebutuhannya. Engkau Yehova Jireh memberkati, menyediakan pemasangan CCTV yang sedang dikerjakan, terus Kau berkati, dan segala kebutuhan panti Kau Yehova Jireh menyediakan. Anak biaya kuliah Tuhan cukupkan. Rencana renovasi panti depan tunaikan 2 lantai, semua Tuhan juga berkati. Baik ruang makan semua Tuhan memberkati. Bahwa visi yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan pasti menggenapi. Visi untuk gereja ke depan juga Tuhan memberkati. Ya, pusat pujian penyembahan, pusat KKR, pusat perohani, pusat training terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Visi untuk bangun bukit doa, asma jompo, bahkan visi untuk sekolah musik dan sekolah PAUD juga Tuhan berkati yang bertaraf internasional. Kami juga berdoa untuk tanah-tanah di sebelah barat kami, sebelah timur kami, dekat dapur panti, bahkan di belakang panti yang asma putri. Tuhan, kami klaimkan dalam nama Yesus, kalau Tuhan kehendaki menjadi milik-Mu, Tuhan akan siapkan dana untuk kami beli dan bayar. Visi untuk bangun bukit doa, tanah di daerah Pucang Laban Tuhan, dalam nama Yesus ada pusat yang dingin, Tuhan siapkan dari sana 2-3 hektar. Kami terlalu yakin Yehova Jireh menyediakan semuanya, karena Engkau punya cara tidak kurang cara, dan visi Tuhan digenapi jika kami belajar taat tunduk kepada otoritas Tuhan, dan hidup kudus takut akan Engkau, tunduk kepada rencana-Mu. Terima kasih Bapa, sudah menjawab doa kami. Lebih dari kami doakan, kami pikirkan PPA dan segala program kegiatan ke depan untuk regenerasi pengurus juga Tuhan berkati. Masa depan PPA, kalau Tuhan lagi untuk kami berdiskusi juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkat juga Yayasan Kasih Agape yang menjadi ketuanya David dengan pengurus yang ada, dan beberapa Tuhan juga berkati rencana kerjasama dengan beberapa yang akan datang dari Jakarta, dari Batam, dari beberapa negara untuk kerjasama dengan kami untuk menyalurkan visi Tuhan tempat ini tahun ini. Tuhan, Kau pakai hamba sudah berbicara dengan hamba, telepon 2 hamba Tuhan, biar Tuhan bawa mereka tepat pada waktunya. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan bukan yang tidak Tuhan gagal, tapi biar kehendak Tuhan terjadi, bukan kehendak kami. Tapi ya, saya punya visi yang besar Tuhan, untuk hormat dan bagi nama-Mu. Sekalipun dunia goncang, situasi begitu sulit, tapi kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau buat jalan di padang gurun, Kau buat sungai-sungai padang gurun, Kau sedang buat terobosan supaya semua umat-Mu memuliakan Tuhan, masukkan nama-Mu. Yesus diberitakan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati Yayasan Kasih Agape ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sinode GKN, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape, SAN, STTN, misi Korea, misi KAC atau misi LMS, Tuhan berkati. Pemerintah bangsa kami yang pusat bekerja daerah, Tuhan berkati. Kami buat bagi Presiden, Kabinet yang baru, Wakil Presiden, Kepala Staf Angkatan Laut, Udara Kepolisian, sampai kepada seluruh jajarannya, Gubernur sampai ke Wali Kota, Bupati sampai ke Camat, sampai kepala desa. Berikan hikmat bagi mereka untuk negara ini dengan menghadapi COVID ini. Terima kasih Bapak. Saya takut akan Tuhan curahkan bagi pemerintah kami, untuk Kota Tulungagung Tuhan selamatkan jadi kota yang percaya. Berikan hikmat bagi Bupati dengan tim COVID yang ada untuk menangani COVID di Tulungagung, Kecamatan Ngunut sampai desa yang ada di desa kami. Tuhan Engkau berkati seluruh gereja Tuhan di Tulungagung, Engkau berkati seluruh gereja GKIan, seluruh gereja di bangsa ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Persembahan yang kami berikan, persembahan suku, persembahan kolektor, perpuluhan atau apapun yang kami berikan hari ini, Tuhan berkat nanti yang beri dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Dan nanti setelah jadi kami akan ada perpisahan dengan Ferdi, Kau berkati acara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan pulang, kami mohon berkat, bimbingan, penyertaan Tuhan. Sedang
nikmatnya kasih, adakan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup kami, waktu video kami ke dalam tangan-Mu. Yang bentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami. Diberkati Engkau sebagai orang-orang percaya, bagi hamba-hamba sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati Engkau sebagai orang yang berharap dan bergantung sama Tuhan. Diberkati secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, buah kandunganmu, sadonanmu, sawah ladangmu, gudangmu, penghasilan usahamu, luar masukmu. Tuhan memberkati, menyertai dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian dari saat ini, di dalam nama Allah Bapa Pencipta dan bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi daripada Roh Allah yang Kudus memberkati menyertai saudara sekalian dari saat Maranatha, Yesus datang pada kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata amin. Bapa, silakan duduk kembali.